Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu semua bersih, hidup jadi nyaman. Marilah sama-sama kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, di sini Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama 1.7, menghayati ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. 2.7, menghayati perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. 3.7, memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. 4.7, menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. 4. Menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. 5. Menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keenam yaitu mempraktekkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku sekalian, langsung saja di sini Ibu akan menjelaskan materi tersebut. Namun sebelumnya di sini juga Ibu akan membacakan peta konsep yang akan kita pelajari pada bab ini. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang toharoh atau bersuci menurut ajaran Islam. Yang berikutnya, mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan tentang toharoh. Kemudian, mempraktikkan tata cara toharoh. Yang selanjutnya yaitu mempelajari dan memahami hikmah toharoh. Dan yang terakhir, mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan nyata. Baik, di sini sebelum Ibu menjelaskan ke dalam isi materi tersebut, Ibu akan mengawalinya terlebih dahulu dengan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahuru syatrul iman, yang artinya kesucian itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang yang beriman. Orang akan disebut beriman jika ia peduli dengan kebersihan. Kebersihan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Tidak akan terwujud kenyamanan tanpa adanya kebersihan. Kebersihan di sini bisa meliputi kebersihan diri sendiri, pakaian, lingkungan, dan tempat-tempat yang lainnya. Khususnya yaitu tempat beribadah. Islam menaruh perhatian sangat tinggi pada masalah kebersihan atau kesucian. Baik kebersihan dari najis maupun kebersihan dari hadas. Di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Anak-anakku, pada bagian ini kalian akan mempelajari tentang ketentuan-ketentuan dari kebersihan itu. Langsung saja, di sini yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang toharoh. Toharoh artinya bersuci dari hadas dan najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tawaf, dan lain-lain sebagainya. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi, kita harus selalu menjaga kebersihan. Baik itu kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan tempat tinggal, dan kebersihan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita sehari-hari. Terutama yaitu kebersihan tempat yang akan kita gunakan untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal ini, Ibu juga akan menjelaskan tentang toharoh. Seperti di awal tadi, sudah Ibu jelaskan bahwa toharoh itu meliputi dua hal. Yang pertama, toharoh atau bersuci dari najis. Yang kedua, toharoh atau bersuci dari hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Baik, akan Ibu jelaskan satu persatu. Di sini yang pertama, toharoh dari najis terlebih dahulu. Kalian harus ketahui bahwa najis itu terbagi kepada 3 macam bagian. Yang pertama yaitu dinamakan najis muhaffafah. Najis muhaffafah ini adalah najis yang tergolong kepada najis ringan. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini tergolong kepada najis yang sedang. Dan yang ketiga yaitu yang dinamakan dengan najis mughallazah. Najis mughallazah ini adalah najis yang tergolong kepada najis berat. Adapun yang tergolong ke dalam najis muhaffafah atau najis yang ringan ini contohnya seperti air seni atau air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali dia minum air susu ibu. Nah, itu contoh najis muhaffafah. Bagaimana cara membersihkan najis muhaffafah ini? Nah, cara membersihkannya sangat mudah sekali, yaitu cukup dengan memercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Sedangkan yang tergolong ke dalam najis mutawasito yaitu contohnya seperti darah, nanah, air seni atau air kencing orang dewasa ya, dan juga kotoran manusia serta bangkai binatang. Nah, inilah sebagian contoh yang tergolong kepada najis mutawasitoh atau najis yang sedang. Bagaimana cara membersihkan najis mutawasitoh ini? Nanti akan Ibu jelaskan. Sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan bahwa najis mutawasitoh itu terbagi kepada 2 macam. Ya, yang pertama yaitu najis hukmiyah dan yang kedua yaitu najis ainiyah. Ya, Ibu ulang. Jadi najis mutawasitoh itu najis yang sedang tadi terbagi kepada 2 macam. Ada yang disebut dengan najis hukmiyah
dan ada yang disebut juga dengan najis ainiyah. Apakah najis hukmiyah itu? Najis hukmiyah adalah najis yang ada tetapi dia tidak nyata wujudnya atau zatnya, tidak nyata baunya dan rasanya. Nah, ini bagaimana cara mensucikannya? Yaitu cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tadi. Sedangkan yang dinamakan dengan najis ainiyah yaitu najis yang nyata atau tampak wujudnya dan zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan menghilangkan zatnya, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Yang terakhir yaitu yang disebut dengan najis mughalladzah atau najis yang berat. Najis ini bersumber dari hewan yang seperti anjing dan babi. Nah, cara mensucikan najis mughalladzah ini caranya yaitu dengan beberapa tahapan, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali dengan air ya, 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Itulah cara membersihkan najis mughalladzah. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu rasa kalian sudah cukup memahami tentang bagaimana cara bersuci dari najis. Ya, Ibu sudah jelaskan tadi tentang apa itu najis, macam-macam najis, contohnya, dan bagaimana cara bersuci apabila kita terkena najis. Untuk pertemuan berikutnya, nanti Ibu akan membahas tentang bagaimana cara bersuci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Ya, baik, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Untuk tugas minggu ini, kalian cukup melengkapi tugas-tugas ya yang masih kurang, karena banyak di antara kalian yang masih belum mengerjakan tugas-tugas yang lalu yang sudah Ibu berikan. Nah, jadi tugasnya adalah untuk minggu ini kalian melengkapi tugas-tugas yang masih kosong yang sudah Ibu berikan pada minggu-minggu yang lalu. Jadi Ibu tidak memberikan tugas yang baru lagi. Paham ya anak-anakku sekalian? Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari Ibu cukup. Marilah sama-sama kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.